Salam, selamat pagi. Tuhan menyertai memberkati kita pagi hari ini. Kira akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita persiapkan untuk kita dengarkan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh kembali memberikan kami napas kehidupan, anugerah yang Tuhan percayakan untuk kami jalani Tuhan, untuk kami hidupi sepanjang satu hari ini. Sebelum kami melaksanakan setiap aktivitas kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi pandu dalam kehidupan kami. Berkati hati pikiran kami, berkati juga ya Tuhan kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari 2 Korintus pasal ke-8 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayat 14 dan ke-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Di antara kayu bekas dan mesin cuci berkarat, hiduplah setangkai bunga matahari. Ia dikelilingi oleh sampah dan barang-barang afkiran atau barang-barang bekas. Ia satu-satunya bunga dalam radius berkilo-kilometer. Mengapa juga bunga matahari itu harus tumbuh di sana, bukan di tempat yang lain, dan di mana orang tidak mengetahuinya? Bunga itu sering sekali merasa sedih. Pada malam hari, ia sering bermimpi tentang padang bunga yang luas, terisi penuh dengan bunga, dan di mana kupu-kupu akan berterbangan di sekitarnya. Suatu hari datanglah seekor burung gereja dan hinggap di depannya. Burung itu memandangnya dengan mulut menganga. "Betapa cantiknya kamu," katanya. "Benar-benar cantik." "Saya tidak cantik," jawab bunga tersebut dengan sedih. "Kamu harus melihat saudara-saudara saya. Mereka dapat tumbuh tinggi 10 kali lebih tinggi dari saya. Saya pendek dan jelek." "Buat saya," kata burung gereja, "kamu tetap paling cantik dari semuanya." Dan kemudian burung gereja itu pergi. Burung itu mengunjungi si bunga matahari setiap hari sejak saat itu. Setiap hari bunga itu akan tumbuh semakin tinggi, dan setiap hari pula kembangnya menjadi semakin cerah. Mereka menjadi sahabat. Tetapi suatu hari burung tidak datang berkunjung. Hari berikutnya ia juga tidak datang, dan juga hari berikutnya. Bunga matahari menjadi sangat cemas. Sampai suatu pagi, ketika ia baru saja bangun tidur, ia menemukan burung gereja tergeletak lemas di kakinya dengan sayap terbentang. Ia menjadi sangat terkejut. "Apakah kamu sudah mati, teman kecilku? Apa yang telah terjadi?" Perlahan burung gereja itu membuka matanya. "Selama beberapa hari saya tidak berhasil mendapat makanan. Sekarang saya sudah kehabisan tenaga. Saya datang ke sini agar dapat mati dekat denganmu." "Jangan, jangan," kata bunga matahari sambil menangis. Tunggu sebentar." Ia menundukkan mahkota bunganya ke arah burung itu.
dan beberapa biji bunga matahari jatuh ke tanah. Ambillah mereka, teman kecilku, mereka akan memberi tenaga baru. Burung itu kemudian memecah biji matahari itu dengan tenaga yang tersisa. Ia kemudian tergeletak kembali karena kelelahan. Keesokan harinya, ia merasa telah menjadi lebih kuat. Ia hendak pergi menemui si bunga matahari dan berterima kasih kepadanya. Betapa kagetnya burung gereja ini menemukan mahkota bunga matahari telah rontok dan daun-daunnya layu. Apa yang telah terjadi denganmu? Tanya burung gereja kepada bunga matahari dengan cemas. Jangan pedulikan saya, jawab bunga matahari dengan suara yang lemah. Waktu saya telah tiba. Apakah kamu tahu, saya dahulu selalu berpikir keberadaan saya tidak mempunyai arti, apalagi di tempat seperti ini. Tetapi sekarang saya tahu bahwa selalu ada tujuan untuk apapun. Walau kadang kita tidak dapat mengerti maksudnya. Saya tentu sudah kehilangan gairah hidup apabila saya tidak bertemu kamu, dan itu juga kamu tentu sudah kehilangan nyawamu apabila tidak bertemu saya. Sekarang lihatlah, masih banyak biji bunga matahari di tanah. Sisakan sedikit, dan mungkin suatu hari akan tumbuh banyak bunga matahari di sini, dan juga banyak burung gereja yang akan terbang mengelilingi mereka seperti kupu-kupu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna dari cerita ini sangat luas. Terlebih ketika kita renungkan di dalam hati dan pikiran kita tentang makna kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, tentang makna penderitaan, kesulitan, mungkin tentang kesepian di tengah-tengah kehidupan kita saat-saat ini. Namun persahabatan antara bunga matahari dan burung gereja ini semakin memperdalam makna arti tujuan kehidupan kita yang ditempatkan di tengah-tengah dunia saat ini. Firman Tuhan pagi hari ini ingin mendorong kita untuk terus memberi, menolong orang lain yang mungkin putus harapan, bahkan mungkin kelaparan dan kelelahan di dalam hidup kehidupan mereka. Firman Tuhan ini berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah kita jaga keseimbangan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita saat ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai kita untuk memperdalam makna dan tujuan hidup kita saat ini, dalam kegembiraan, dalam suka, dalam kesedihan, dalam penderitaan dan pergumulan. Pakailah semua berkat-berkat Tuhan, pakailah semua anugerah Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik bagi dirimu, bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menenangkan bahkan menguatkan peran kami, tujuan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami semakin lebih bermakna untuk diri kami, untuk keluarga, dan untuk sesama, terlebih untuk hormat dan kemuliaan dalam kehidupan kerajaan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita sekaliannya.